pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh online kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Kita belajar teks petunjuk membuat kincir angin dari kertas dan belajar energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Dilanjutkan belajar sumber daya alam dan pemanfaatannya. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan tepat. Diharapkan mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kalian mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Anak-anak siap? Baik, untuk yang pertama kita belajar teks petunjuk membuat kincir angin dari kertas. Nah, pada pertemuan kemarin kalian juga sudah pernah belajar membuat kincir angin, ya. Sekarang kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif. Apa saja? Seperti ada matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Ya, berikut adalah teks sebagai petunjuk membuat kincir angin sederhana. Kemudian kalian buatlah kincir angin. Kincir angin dari kertas, ya. Kalian siapkan kertas warna, lem kertas, stapler, sumpit atau batang kayu kecil, gunting, paku, payung, dan gabus. Langkah-langkahnya adalah 1. Siapkan kertas warna dan lipatlah kertas tersebut secara diagonal. Bukalah lipatan itu dan guntinglah kertas warna pada keempat bagian diagonal dengan kira-kira sepertiga dari panjang diagonal. 2. Lipatlah setiap ujung kertas ke bagian tengah kertas dan rekatkan menggunakan lem hingga membentuk baling-baling. 3. Gunakan stapler untuk memperkuat baling-baling kertas. 4. Pasangkan sumpit atau batang kayu kecil sebagai gagang kincir angin dengan paku, payung pada bagian tengah baling-baling. Kemudian beri gabus pada bagian ujung paku payung. Setelah kalian membuat kincir angin sederhana, buatlah teks petunjuk cara membuat kincir angin sederhana dengan bahasa kalian sendiri. Kalian gunakan kalimat yang efektif dan kosakata baku. Teks petunjuk ditulis di buku catatan muatan bahasa Indonesia. Anak-anak bisa? Selanjutnya kita belajar energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas. Perlu diketahui anak-anak bahwa bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui. Seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun lalu yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam.
Energi alternatif atau energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Seperti contoh energi alternatif yaitu sinar matahari. Anak-anak tahu sinar matahari ya? Arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak. Wah, kotoran ternak bisa sebagai sumber energi alternatif ya anak-anak. Limbah pertanian dan panas bumi. Ini sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Arus air sungai, ya anak-anak tahu arus air sungai itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA. Ya, ada limbah pertanian itu digunakan untuk pembangkit listrik biomasa. Kemudian gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin, ya, atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Sumber energi alternatif mudah ditemukan karena ketersediaannya yang melimpah di alam. Energi alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dilihat pada tabel berikut, ya. Apa saja kelebihannya? Dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar, kemudian ramah lingkungan, jadi sehat. Kemudian ada kekurangannya, apa saja? Dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim, misalnya jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Nah, itu anak-anak energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Dilanjutkan kita belajar sumber daya alam dan pemanfaatannya. Perlu diketahui bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Anak-anak pernah melihat tumbuhan jarak? Tumbuhan jarak itu ya, ada buahnya, ya. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Tumbuhan jarak juga mudah dibudidayakan. Pemanfaatan minyak jarak itu memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Nah, berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Minyak dari buah jarak itu sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Luar biasa ya anak-anak, ternyata buah jarak itu ada manfaatnya dan manfaatnya sungguh luar biasa ya. Nah, itu anak-anak sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya dan kepada Bapak Ibu telah mendampingi putra-putri dalam belajar. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa besok pada pembelajaran tema 2 subtema 3 pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.